Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait layanan pengurusan arsip kependudukan pasca banjir yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun baru kemarin. Dan sudah bergabung bersama kami di layanan telepon ada Bapak Anak Agung Gede selaku Kasubdit Restorasi ANRI. Selamat siang Pak Agung. Halo, selamat siang Pak Agung. Ya, Pak Agung, ini terkait layanan restorasi dokumen yang sudah dilakukan sampai saat ini seperti apa Pak di ANRI? Begitu? Ya, sampai saat sekarang ini sudah banyak yang berdatangan membawa dokumennya dan sudah kami sejak pagi tadi jam 8 pagi sudah melayani. Baik, teknisnya sendiri seperti apa sih Pak untuk melaporkan ke restorasi di ANRI sendiri bagi masyarakat yang kemudian dokumennya rusak begitu Pak? Apakah dilakukan pergantian atau hanya perbaikan saja begitu? Iya, program kami ini program perawatan terhadap arsip yang terdampak bencana, bukan penggantian. Jadi kami merawat arsip-arsip keluarga dan masyarakat Indonesia yang terkena dampak bencana, dari basah, dari sobek, dari kondisi fisiknya kena lumpur dan sebagainya. Itu tugas dan wewenang lembaga kami, bukan mengganti. Oke, baik, yang sudah di restorasi sendiri sampai saat ini dokumen-dokumen apa saja sih Pak dari masyarakat begitu, dan apa saja keluhannya begitu? Ya, karena program kami ini khusus terhadap arsip keluarga, jadi arsip-arsip dari keluarga-keluarga masyarakat kita, mulai dari sertifikat tanah, ijazah, surat-surat berharga lainnya seperti itu, dan sampai saat sekarang ini sudah banyak yang mengantri dan meninggalkan arsipnya di kami untuk direstorasi, Mbak. Baik, prosesnya itu berapa lama sih Pak dari penyerahan sampai kemudian masyarakat bisa mendapatkan kembali arsip yang sudah direstorasi? Kalau secara ukuran standar satu lembar itu kan 2-3 jam, Mbak. Ya, karena ini kebetulan musibah bencana dan banyak masyarakat yang datang ke sini. Masyarakat harus bersabar karena penanganannya juga harus sabar seperti itu. Ya mungkin selama 3-5 hari per anggota keluarga. Baik. Pak Agung, ini untuk kemudian apakah masyarakat akan ditarik biaya atau memang tidak dipungut biaya atau seperti apa Pak? Untuk perbaikan sendiri. Ya, ini kami menindaklanjuti arahan dari Presiden kita Bapak Jokowi bahwa kita harus bisa memberikan layanan yang langsung dan bermanfaat bagi masyarakat, dan program ANRI itu adalah gratis untuk masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, mungkin boleh di-share sedikit Pak kepada masyarakat tipsnya bagi masyarakat yang kemudian sudah rusak dan sebelum dibawa ke arsip, apakah pertolongan pertama yang harus dilakukan bagi dokumen-dokumen tersebut begitu Pak? Ya, itu yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat pada saat terjadi banjir atau bencana tanah longsor dan sebagainya. Pertama, apabila arsipnya itu basah, tolong tidak dijemur di bawah sinar matahari, karena dengan dijemur itu akan mempercepat kerusakan arsip, karena serat dari kertasnya itu akan patah, Mbak. Baik. Dan yang kedua, lebih baik membawa arsip dalam keadaan apa adanya ke kami, baik itu basah, baik itu kotor dan sebagainya, sobek sekalipun, bawa langsung ke kami akan layani. Baik Pak, ada mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat yang kemudian akan melakukan restorasi ke ANRI untuk hari-hari ke depan begitu Pak? Ya, kebetulan layanan kami ini adalah program tahunan, jadi tidak terbatas hanya 1-2 minggu. Silakan kapanpun masyarakat mau datang ke ANRI, tidak hanya arsip yang terdampak bencana, khusus arsip keluarga yang mungkin sudah rapuh dan sebagainya, kami tetap melayani dan membuka layanan itu. Silakan, demi dan untuk masyarakat Indonesia. Baik, Pak Anak Agung Gede, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Newsroom.
Selamat bertugas kembali Pak Anak Agung Gede, Kasubdit Restorasi Andri. Saya kembali ke Pak Dhani. Pak Dhani tadi sudah bergabung bersama kita Pak Agung bahwa memang ada beberapa juga warga yang untuk melakukan restorasi begitu ya Pak ya dengan arsip-arsip yang hilang. Nah sejauh ini dari Disduk Capil sendiri ada kenaikan nggak sih Pak permintaan gitu dari yang sebelumnya sampai yang sebelum terjadi musibah sampai yang sekarang terjadi musibah untuk permintaan pengurusan dokumen begitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi ketika terjadi bencana atau terjadi dampak banjir, otomatis akan ada kebutuhan dokumen warga yang tidak sempat untuk diamankan atau ditempatkan di tempat yang rapi begitu. Otomatis warga akan membutuhkan penerbitkan dokumen kembali. Sehingga ketika ada permintaan akibat terdampak banjir, sehingga tugas Dukcapil adalah menerbitkan. Jadi secara umum pasti akan terjadi penambahan permohonan penerbitan dokumen. Meskipun itu untuk dokumen yang kedua atau yang setelah pertama begitu. Baik, Pak Dhani, untuk dokumennya sendiri atau bahan-bahannya seperti kayak mungkin belangko, KTP dan sebagainya, apakah sudah mencukupi atau ada stoknya begitu dengan adanya penambahan yang agak signifikan begitu mungkin? Baik, insya Allah untuk stok belangko kartu keluarga, kemudian dokumen akte pencatatan sipil, belangko itu cukup tersedia karena memang yang diantisipasi justru di dalam belangko-belangko yang tidak bisa dibawa secara pribadi gitu, seperti KK, akte kelahiran, itu yang banyak dimohonkan ketika terjadi dampak banjir yang dialami oleh warga masyarakat. Kalau untuk KTP elektronik biasanya mereka sudah tersimpan di dalam dompetnya gitu. Atau mungkin pemilik surat keterangan pengganti TPL sementara itu yang sering dimohonkan juga karena itu sulit dibawa. Tapi itu pun masih bisa disimpan di dalam saku sesungguhnya gitu. Baik. Pak, dari sepanjang 2019 selalu begitu, dari Disduk Capil sendiri sudah menerbitkan berapa sih dari total KTP elektronik dan juga dokumen-dokumen yang kemudian diajukan oleh warga begitu? Jadi kalau kepemilikan KTP elektronik, alhamdulillah cakupannya sudah mencapai 99,83% dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Kemudian kartu keluarga juga demikian. Bahkan untuk akte kelahiran anak kita sudah mendekati angka 90%. Nah sisanya ini yang sedang kita upayakan untuk dilakukan pelayanan langsung. Baik pelayanan langsung, kemudian kita juga pelayanan terintegrasi dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, itu kita membuka akses layanan untuk penerbitan akte kelahiran berupa paket, kakaknya dapat, kartu identitas anaknya dapat, kemudian NIK juga langsung kita berikan, sehingga itu bisa dituntaskan ketika warga mengalami peristiwa penting kelahiran di rumah sakit. Jadi saat itu dokumen sudah diterima sebelum yang bersangkutan pulang ke rumahnya. Kemudian kalau memang itu tidak sempat diakses, kita ada layanan di kelurahan. Layanan di kelurahan pun sama. Insya Allah kurang dari 1 jam bisa kita tuntaskan karena semua data itu sudah tersimpan di database. Yang terpenting persyaratannya itu yang harus dilengkapi. Kalau persyaratan lengkap kita tidak memakan waktu lama. Kalaupun tidak kita menyediakan layanan online. Kalaupun tidak kita akan lakukan layanan jemput bola. Baik, gitu. Baik Pak Dhani, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.